Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran lihtimamikum fi hadhil fursa. Terima kasih atas kesempatan semuanya pada malam hari ini. Naam, fi hadhil fursa haya binaan wasil dirosatana. Pada malam hari ini mari kita akan sambung pembelajaran kita min usbu'in sabiqin dari minggu yang lalu. Naam, qabla ma an nabda haya bina nad'u Allah li bidayati hadhil jalsah. Mari kita untuk memulai terlebih dahulu. Sebagai permulaan pada majelis ini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Tayyib, idan haya bina nabda mubasyarah. Baik, mari kita langsung mulai saja. Naam, qad arafna min qablu bi anna fi hadhil fursa sanatana wal fil maddah anil maf'ul bi. Pada kesempatan kali ini kita sudah tahu ya dari minggu yang kemarin juga masih membahas tentang maf'ul bi atau apa yang disebut orang Indonesia sebagai objek ya. Objek, berbicara tentang objek atau berbicara tentang maf'ul bi tentu tidak akan terlepas berbicara tentang kata kerja juga. Karena objek itu adalah hasil atau yang dikenai pekerjaan. Tentunya kalimat yang ada pada objek itu adalah sebutnya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah yang tentu harus ada kata kerja dan fi'ilnya. Nah, tentu saja akan mempunyai objek kalau memang kata kerjanya yang transitif atau kalau memang yang kata kerjanya itu muta'addi. Karena ada juga kata kerja yang memang tidak mempunyai objek, yaitu lazim atau transitif yang dia tidak memerlukan objek ya. Yang kebanyakannya adalah af'alul qulub ya, yaitu pekerjaan-pekerjaan hati ya, seperti sedih atau pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri ya, berlari, berdiri ya, atau merasa senang. Nah, itu kan pekerjaan atau verba atau fiil yang notabene tidak membutuhkan maf'ul gitu atau disebutnya fiil lazim. Nah, maf'ul bi ini dia berada khusus mengimbangi kepada fiil yang muta'addi atau dia itu selalu mengiringi fiil-fiil yang jenisnya transitif, yang mana biasanya seringkali menggunakan imbuhan me ya kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti mengerjakan, berarti ada yang dikerjakan, atau seperti menulis, itu kan ada yang ditulis. Meminum, ada juga yang diminum ya. Nah, begitu juga kata-kata selain itu yang mirip-mirip ya, yang bersifat muta'addi. Nah, kemarin kita sudah membahas secara singkat mengenai maf'ul bih dalam bahasa Arab itu. Ada maf'ul bih yang memang tanpa bantuan atau muta'addin binafsi. Kita sedikit mengulang saja biar tidak lupa. Di sini muta'addin binafsihi. Muta'addi dengan dirinya sendiri. Berarti itu memang yang menggunakan kata kerja yang transitif langsung ya. Seperti contohnya yukhadi'unallaha di sini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, yukhadi'unallaha ini adalah kata transitif secara langsung ya. Sehingga dia kata kerjanya memang langsung membutuhkan objek, yaitu objeknya Allah. Yukhadi'una itu kata kerja dan juga fa'ilnya dan juga subjeknya, pelakunya. Allah hanya adalah objeknya. Nah, itu adalah jenis objek yang langsung karena dirinya sendiri. Maksudnya karena kata kerjanya sendiri adalah bersifat transitif atau muta'addi. Dan ada juga, kita sedikit mengulang saja, muta'addin bigoirihi ya. Kalau muta'addin bigoirihi itu adalah yang mempunyai wasitoh atau perantara, yaitu huruf jar. Contohnya adalah zahaballahu bi nurihi. Nah, zahaballahu ini bukan diterjemahkan zahaba artinya pergi ya. Zahaballahu bi
nurim. Allah menghilangkan di sini. Zahaba bi itu menghilangkan atau membuat pergi gitu maksudnya ya. Sebetulnya maknanya ya tetap pergi-pergi juga. Kan tidak ada mempergi kan nggak akan ada dalam bahasa Indonesia istilah seperti itu. Yang ada juga membuat pergi cahaya mereka. Maksudnya menghilangkan. Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Nah, menghilangkan ini di dalam bahasa Arabnya zahaba bi. Zahaba, pergi, itu kan kata kerja lazim, fi'il yang lazim, yang secara biasanya memang tidak membutuhkan kepada objek gitu. Tetapi kata ini bisa digunakan sebagai lazim, tetapi lazimnya biwasitoh dengan perantara huruf jar. Jadi zahababi yang bermakna menghilangkan. Zahaballahu bi nurihim. Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Nah, itu jadi di sini maf'ul bihnya maf'ul bih biwasitoh yaitu dengan perantara. Perantara apa? Yaitu huruf huruf jar ya. Di sini ada ba. Contoh yang lainnya amantu billahi. Saya beriman atau saya mengimani Allah. Itu boleh diterjemahkan begitu ya karena ini dalam konteks objek. Berarti kalau dalam konteks objek penerjemahannya saya mengimani atau saya mempercayai Allah. Tidak perlu diterjemahkan baknya ya. Misalkan saya percaya dengan Allah. Tidak usah juga. Tapi ini konteksnya dia langsung objek. Objeknya biwasitoh dengan perantara huruf jar ini ya. Nah, kemudian muta'addi yang menggunakan dua objek di sini. Al muta'addi ila maf'ula ini ismani, yaitu kata kerja transitif yang membutuhkan dua objek itu kemarin itu kan ada yang asalnya mubtada khobar, ada juga yang asalnya bukan mubtada khobar seperti kata-kata di sini ya wajada zonna hasiba ja'ala za'ama khola ro'a alima soyaro itakhoza dan taroka ya. Contohnya zonantu aliyan mujtahidan, saya menyangka Ali itu orang yang bersungguh-sungguh. Kan asalnya Aliyun mujtahidun ya. Ini adalah mubtada dan khobarnya. Aliyun mubtada, subjeknya, mujtahidun adalah predikatnya atau khobarnya. Sehingga kata zonna ini, kata kerja yang ini, dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek dari subjek dan predikat. Tuh. Jadi objek kedua-duanya itu harus kata yang nyambung ya. Seperti Ali adalah orang yang bersungguh-sungguh asalnya. Tetapi karena zona ini membutuhkan objeknya dari subjek dan predikatnya langsung. Dan ada juga yang tidak perlu dari subjek dan predikat seperti kata-kata a'to, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama, hada, mana'a, ata, at'ama. Nah, di sini contohnya ihdi, nah itu na-nya objek ya. Ihdi, eh, tunjukilah kami ya, atau berilah kami petunjuk, kaminya kan objek. As-siroto, nah itu objek pertamanya na, domir nahnu, yang mansub dan mutasil, dan juga as-siroto. Itu dua objek, yang objek ini tidaklah berupa mubtada dan khobar, bukan subjek dan predikat. Karena kalau kita jadikan subjek predikat tidak akan nyambung. Misalkan nahnu sirotun, kami adalah jalan, kan tidak nyambung kan. Nah, ini makanya untuk kata-kata atau salah sampai ata dan at'ama adalah kata kerja yang membutuhkan objek tapi objeknya bukan dari mubtada dan bukan dari khobarnya ya. Jadi bukan dari mubtada dan bukan dari khobar. Beda dengan yang tadi. Ini tidak ada kesinambungan atau hubungan antara objek yang satu dengan objek yang kedua ya. Berbeda dengan yang di atas, itu ada hubungan. Objek yang satu adalah hubungannya kepada objek yang kedua gitu. Itu yang muta'addi kepada kedua. Nah, yang kita lanjut sekarang ini pembahasan baru adalah muta'addi kepada tiga kepada tiga objeknya. Di sini sampai ada tiga objek ya. Apa saja di sini kata-katanya coba kita perhatikan. Aro, nah aro itu memperlihatkan. A'lama mengumumkan atau memberitahukan. Anba'a dan nabba'a itu hampir sama ya, memberitakan. Anba'a, nabba'a itu sama memberitakan. Kemudian akhbaro pun ya sama ya, memberitakan juga. Hadasa
menceritakan atau memberitakan juga sebetulnya maknanya itu mirip-mirip juga ya. Nah, di sini, ada contohnya, aroitu sa'idan al-amro wadihan atau aroitu sa'idanil amro wadihan. Aroitu ini dari af'ala ya, kalau domir anaknya itu tak di sini tak mutakalim. Jadi aroitu saya telah memperlihatkan. Ini aronya bukan fi'il mudhari ya. Aro itu dari af'ala, dari aro yuri. Aro yuri, af'ala yuf'ilu. Nah, ini aro itu saya telah memperlihatkan Sa'idan kepada Sa'id al-amro urusan tersebut wadihan telah jelas. Nah, gitu. Di sini lihat ada 3 objek untuk kata-kata aro. Itu. Pertama lihat objek pertama Sa'idnya. Saya telah memperlihatkan kepada Sa'id. Nah, Sa'id kan itu objek pertama. Al-amro yang diperlihatkan itu apa? Urusannya. Al-amro. Berarti al-amro maf'ul kedua. Kemudian maf'ul ketiganya wadihan. Aro itu saya telah memperlihatkan Sa'idan kepada Sa'id al-amro urusan tersebut wadihan menjadi jelas. Nah, ini pola yang ada 3 maf'ul bih ya. Nah, kemudian a'lama ya, sini contohnya a'lam tuhu iyahu sohihan. A'lam tu saya memberitakan kepadanya, memberitahukan dia ya. A'lama yu'limu memberitakan, mengumumkan iyahu kepadanya. Sohihan hal yang benar atau kebenaran. Bisa ini konteksnya bisa bisa kemana saja ya. Ini sebetulnya tidak ada korinah. Jadi penerjemahan sohihan bisa ditafsirkan berbagai hal gitu. Alam tuhu iyahu sahih. Saya memberitakan kepadanya atau memberitahukan kepadanya sahihan, hal yang benar. Nah, di sini lihat maf'ul pertamanya mana? Hu ya. Hu adalah maf'ul pertama. Itu domir huwa yang mansub dan mutasil yang mansub dan juga bersambung. A'lam tu ini a'lama fi'ilnya, tu-nya itu kan fa'ilnya ya, pelaku. Ini tu sebagai fa'il. Maf'ulnya hu, maf'ul pertama, maf'ul kedua iyahu berupa domir munfasil dan mansub iyahu. Maf'ul ketiga sohihan. Nah, ini sohihan adalah maf'ul ketiga. Jadi kata aro dan a'lama adalah kata kerja yang mempunyai 3 maf'ul. Nah, begitu juga contoh yang lain yuri. Kalau yuri bedanya aro ini fi'il madi, kalau yuri fi'il mudhari. Ini contoh dalam Al-Qur'an ya. Kadzalika demikianlah yuri yurihimullahu a'malahum. Allah telah memperlihatkan kepada mereka amal-amalan mereka kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim yang akan menjadi penyesalan atas mereka. Nah, di sini kita analisis kata kerjanya mana? Aro yuri. Nah, ini yurinya ya. Yuri ini adalah kata kerjanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang atas bentuk af'ala yuf'ilu. Him di sini adalah objek pertama. Allah memperlihatkan him kepada mereka. Allahu fa'il di sini. Allahu di sini subjeknya ya. Ini fa'il sebagai subjek. A'malahum. Nah, ini baru objek kedua. Objek kedua. Kemudian hasarotin sebagai suatu penyesalan alaihim atas mereka. Nah, ini hasarotinnya objek ketiga. Jadi kata aro dan yuri adalah kata kerja yang memiliki 3 maf'ul bih. Begitu ya. Nah, tetapi di sini yang perlu kita perhatikan juga di dalam tatanan bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Jangan disama-samakan karena memang dunianya berbeda, tata bahasanya berbeda, mereka mempunyai identitas yang berbeda juga ya. Kemudian dan setiap ilmu bahasa dan tata bahasa itu independen antara satu dan yang lain. Tidak bisa disalahkan
antara satu ilmu tata bahasa negara tertentu kepada negara yang lain, nggak bisa gitu ya, karena itu independen gitu. Nah, dalam tatanan bahasa Indonesia tidak ada yang disebut maf'ul 1, maf'ul 2, maf'ul 3 atau objek 1, objek 2, objek 3. Lalu bagaimana kita menyetarakannya? Nah, dalam bahasa Indonesia itu objek tidak boleh lebih daripada satu. Objek itu hanya satu aja kalau di dalam bahasa Indonesia. Tatanan bahasa Indonesia yang formal, objek hanya satu. Lalu apa yang selain objeknya, objek kedua, objek yang ketiga dalam bahasa Arab itu masuk kategorinya sebagai pelengkap. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita kasih suatu kalimat untuk sedikit membandingkan. Misalkan saya memberikan adik sepatu baru. Silahkan coba tebak di sini, mana kira-kira yang menjadi kata kerja, mana kira-kira yang menjadi pelaku, mana kira-kira yang menjadi objek. Coba silahkan dianalisis dulu. Nanti kita akan sambungkan. Subjeknya saya, Ini subjek, predikatnya memberikan, predikatnya memberikan, predikatnya berupa kata kerja ya di sini. Predikat yang berupa verba, kata kerja. Jadi yang harus ada objek itu tentunya predikatnya pasti kata kerja ya, pasti verba. Oke, kemudian mana di sini yang cocok menjadi objek? yang cocok menjadi objek sepatu baru. Sepatu baru. Lalu mana di sini yang menjadi pelengkap? Adik saya. Ini objek, ini pelengkap. Konsepnya bagaimana sih kita bisa menentukan ini? Nah, pertama begini, di dalam bahasa Indonesia yang disebut objek objek dalam tatanan tata bahasa Indonesia, yang disebut objek itu yang dikenai kerjaan langsung atau yang terdampak oleh pekerjaan secara langsung. Oke, kita analisis, masukkah atau tidakkah yang barusan? Saya memberikan sepatu baru kepada adik atau saya memberikan adik sepatu baru. Kata memberikan ya, dari kata kerja dulu. Kata memberikan ini, apa yang dikenai pekerjaan secara langsungnya? Apakah adiknya atau sepatu barunya? Yang dikenai dampak dari memberikan itu apa? Adik. Maksudnya apakah adik bisa diberikan? Oh, ya sepatu ya. Yang bisa diberikan itu bukan adik kan? Iya. Oh iya, sepatu baru. Nah, ini jangan terjebak ya. Jadi sebetulnya makna yang lebih lengkapnya bagaimana? Begini sebetulnya. Saya memberikan sepatu baru kepada adik. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Jadi tidak akan bingung kalau pakai yang ini ya. Kepada adik. Nah, di sini memberikan, apa yang diberikan? Ya sepatu dong. Tidak memberi adik diberikan. Jadi cara menentukan objek itu mana yang dikenai dampak langsung dari pekerjaan. Jadi objeknya itu ya ini, sepatu yang baru. Kemudian kepada adik itulah yang disebut dalam bahasa Indonesia itu pelengkap. Nah, baik objeknya mau satu, mau dua, mau tiga, ya. Nah, atau misalkan kita kasih contoh yang tiga.
saya mengabarkan saya mengabarkan para murid pembelajaran akan diliburkan. Nah, di sini seolah-olah ada 3 objek ya. Nah, di sini saya mengabarkan. Pertama, lihat objeknya mana sih yang dikenai objek di sini? Apa yang dikabarkan? Pembelajaran. Nah, ini yang dikenai objek langsung ya. Nah, itu yang termasuk maf'ul bih utama kalau dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bahwa objek itu memang yang dikenai langsung oleh verb. Sedangkan para murid itu tidak terkenai kata mengabarkan gitu. Tetapi menjadi pelengkap. Maksudnya saya mengabarkan pembelajaran kepada para murid bahwa pembelajaran akan diliburkan. Nah, ini para murid ini pelengkap. Nah, itu ya konsepnya ya di dalam bahasa Indonesia tidak ada objek 1, objek 2 dan objek 3 ada. Objek 2 dan objek 3 masukkan kepada jenis pelengkap. Berbeda dengan yang dikenai pekerjaan langsung lah, itulah yang dalam bahasa Arab yang menjadi maf'ul bih. Ini sangat berkaitan erat nanti dalam hal penerjemahan gitu. Di dalam penerjemahan itu nanti kita akan menyingkap mana yang dikenai pekerjaan langsung dan mana yang dijadikan pelengkap saja agar konteks di dalam kalimat dari bahasa itu bisa lebih kita pahami ya. Baik, kita lanjut lagi sekarang sudah memahami konteks objek dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak ada objek 1, 2, 3. Objek hanya 1 saja. Sisanya semuanya hanya pelengkap. Baik, di sini ada jenis-jenis maf'ul bih, jenis-jenis objek dalam bahasa Indonesia. Ini bukanlah bahasa Indonesia ya, maksud saya ini tidak boleh disamakan dengan bahasa Indonesia. Memang ini maf'ul bih di versi bahasa Arab. Jadi independen, tata bahasa bahasa Arab dan tata bahasa bahasa Indonesia. Mereka punya dunianya masing-masing dan terkadang memang sama, tapi ya berbeda ya. Nah, di sini bahkan pembagiannya pun sangat jauh berbeda. Kita lihat di sini untuk jenis-jenis objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arab. Pertama, maf'ul bih secara garis besarnya ada 2, yaitu ada maf'ul bih sharih, ada maf'ul bih ghair sharih. Apa arti sharih? Jelas. Jelas. Ghairu sharih enggak jelas atau tidak jelas. Nah, nanti lihat ada contohnya. Untuk yang objek sorry, maf'ul bih sorry, maf'ul bih yang jelas itu ada 2 juga, terbagi kepada 2. Yang pertama ada maf'ul bih yang zohir, berarti nama orangnya disebut atau objeknya disebut, itu yang zohir, ada dan tertulis dan tersurat ya. Dan ada juga selain zohir apa? Domir. Bedanya domir itu apa? Pronomina, katanya kamu, dia, atau nyah gitu ya, atau saya, atau kami, itu semuanya domir, kata ganti orang yang menjadi objek yang sorry, jelas. Kenapa? Karena memang disebutkan ada. Kemudian yang domir ada 2. Pertama ada domir yang bersambung langsung seperti dorobtuhu. Dorobtuhu, hu-nya kan bersambung langsung dengan dorobtu ya, dengan fi'il fa'il. Dorobtuhu. Ada juga yang munfasil. Munfasil itu bedanya apa? Biasanya menggunakan kata iya dulu. Misalkan iya kak dorobtu.
hanya kepadamu saya memukul misalkan. Iyaka itu maf'ul bih di awal biasanya menggunakan iya. Iya itu adalah untuk munfasil gitu. Untuk pronomina yang terpisah. Untuk domir yang terpisah. Pokoknya setiap domir-domir yang menggunakan iya itu objek yang munfasil atau objek atau maf'ul bih yang terpisah baik secara tulisan baik secara kedudukan itu juga terpisah. Nah, kemudian yang goir sorry yang tidak jelas, nah ini berarti dia tidak kelihatan seperti maf'ul bih itu maksudnya. Dia hampir tidak kelihatan seperti maf'ul bih, seolah-olah maf'ul bihnya nggak ada. Nah, untuk yang goir sorry tiga. Yang pertama ada yang menggunakan jar majrur yang tadi di awal, yang menggunakan wasit atau perantara seperti amantu billahi, saya beriman kepada Allah, saya mengimani Allah. Nah itu yang goir sorry karena sebetulnya dia itu secara aslinya bukan maf'ul bih tapi jar majrur gitu ya, yang muta'allaq kepada kata kerja sebetulnya. Hanya di sini kita mengkategorikan juga secara kedudukan dia sebagai maf'ul bih goir sorry, maf'ul bih yang menggunakan jar majrur gitu. Selain yang menggunakan jar majrur yang goir sorry itu yang muawwal bimasdar, biasanya yang menggunakan an ya, seperti uridu an akula, saya ingin untuk makan, atau uridu an azhaba, saya ingin untuk pergi. Nah an yang menggunakan an masdariyah, an-nya itu dan fiil kata kerja yang di depannya menjadi objek secara tidak langsung walaupun dari kata kerja ya. Tapi kalau sudah menggunakan an itu disetarakan dengan masdarnya, dengan isimnya. Jadi dia menggunakan an di depannya ada fiil maka boleh menjadi objek atau menjadi maf'ul bih yang muawwal bimasdarin, yang ditakwil sebagai masdar. Nah, kemudian ada juga jumlah muawwalah, jumlatun muawwalatun bimufradin. Ada jumlah yang ditakwil sebagai satu kesatuan mufrad ya. Yaitu biasanya yang tadi dari zanna ya, yang dia terdiri dari mubtada dan khobar ya. Zonan tu ka mujtahidan, saya menyangkamu orang yang bersungguh-sungguh gitu. Zonan tu ka, soalnya kan anta mujtahidun. Nah, karena zonna itu maf'ulnya membutuhkan dari jenis mubtada dan khobar, subjek dan predikat, maka itu sebutnya jumlah muawwalah bi mufradin. Baik, biar sedikit lebih jelas kita lihat ke beberapa contoh di sini. Nah, ini ada penjelasannya nih. Fas-sorihu zohiru. Maka yang sorih dan zohir, nah ini kepada tabel yang di atas nih. Sorih yang zohir katanya, contohnya. Wa'bud robbaka, dan beribadahlah kepada Tuhanmu. Robbaka di sini kan menjadi objek yang langsung dan tertulis ya, karena robba itu mansub ya. Dan maf'ul bihnya kelihatan ada robba. Itu disebutnya sorih dan zohir, jelas ada. Berbeda dengan yang domir mutasil. Yang domir dan mutasil, nah ini yaitu hadaka, hadakallahu, ini fa'ilnya kan Allahu. Hadakallahu, semoga Allah memberimu hidayah. Nah ini maf'ul bih yang berupa domir mutasilnya adalah ka. Mutasil bagaimana dia bersambung langsung dengan kata kerjanya. Lihat, ini hadaka, bahkan tulisannya juga itu dekat gitu ya, seolah-olah nyambung, makanya sebutnya domir mutasil bil fi'li, maksudnya domir yang bersambung dengan kata kerjanya. Ini kan langsung nempel ke dalam kata kerjanya, makanya hadaka. Berbeda lagi kalau domir ka-nya diakhirkan atau diawalkan, seperti iyaka hadallahu atau hadallahu iyaka. Kalau domir ka-nya mau dipisah di awal atau di akhir setelah fa'il, gunakan iya. Nanti polanya akan menjadi iyaka hadallahu atau hadallahu iyaka. Tetapi kalau
objeknya bersambung langsung dengan kata kerja seperti ini, iyanya jangan dimasukkan, langsung aja hadaka gitu. Karena iya itu untuk yang terpisah dengan kata kerjanya. Nah, di sini contohnya yang di bawah. Wad domirul munfasilu, dan domir yang terpisah. Nah, ini yang tadi saya sebut untuk iya, yang menggunakan iya. Iya kak. Nah, kudu ini objek yang didahulukan atau maf'ul bih yang diawalkan. Iya kak kepadamu. Nak budu kami menyembah. Nah, kepadamunya ini yang menggunakan iya. Tidak boleh misalkan kak nak budu, nggak boleh. Tidak seperti itu. Karena kalau kak itu harus langsung nempel kepada kata kerjanya, yaitu nak budu kak. Nah, itu baru boleh kaknya langsung. Kalau nak budu iya kak boleh nggak? Nggak boleh juga. Ya, nak budu iya kak juga nggak boleh. Karena dia itu bersambung. Karena iya itu memang khusus untuk di awal kata kerja atau dia setelah pelaku gitu, setelah pelaku. Tapi harus domir ya. Iya kak nak budu atau nak buduka kalau langsung. Nah itu iya. Itu sebut domir munfasil itu kenapa? Karena dia mendahului kata kerjanya atau dia itu ada di akhir setelah fa'ilnya. Setelah pelakunya baru harus menggunakan iya. Jadi itu ketentuan iya itu ya. Nah, kemudian yang muawwal bimasdarin ba'da harfin masdariyin. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga. Yang muawwal itu maksudnya ditakwil atau yang disetarakan bimasdarin dengan masdar. Contohnya alim tu annaka mujtahidun. Saya tahu bahwa sesungguhnya kamu orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini alim tu fi'il fa'il. Annaka ini kan isim anna dan juga khobar anna kan yang terdiri dari mubtada dan khobar asalnya kan. Nah, ini yang an-nya di sini sebagai takwil masdar juga. Maksudnya sama dengan ijtihadaka. Alim tu ijtihadaka. Kalau ijtihadan ini kan masdar ya. Jadi dia ditakwil dengan masdar. Sama dengan mengucapkan alim tu ijtihadaka. Kata yang di atas itu ya. Itu makanya ditakwil kepada masdarnya. Nah, seperti kalau yang ini yang ditakwil secara mufrad, zonantuka tajtahidu. Zonantuka tajtahidu ai yaitu zonantuka mujtahidan. Nah, ini tajtahidu walaupun dia jumlah fi'il, setiap fi'il itu selalu dianggap jumlah ya. Fi'il itu jumlah. Kenapa? Karena fi'il kata kerja dalam bahasa Arab itu sudah otomatis mengandung kata kerja dan pelakunya gitu. Jadi fi'il dalam bahasa Arab itu tidaklah dianggap tunggal, tidaklah dianggap mufrad. Gak pernah sebetulnya. Tetapi selalu dianggap jumlah. Ya, itu dianggap jumlah kata kerja itu. Kalau isim barulah dia itu sebagai mufrad. Nah, ini yang dianggap mufrad itu tajtahidu ditakwil menjadi mujtahidan. Zonantuka tajtahidu. Jadi zonantuka mujtahidan. Nah, di sini maf'ul yang keduanya dia itu ditakwil sebagai tunggal ya. Karena tajtahidu yang dianggap jumlah karena kata kerja dijadikan isim fa'il. Jadi kata kerja itu dia perubahannya bisa ke isim fa'il, bisa ke masdar. Jadi versinya ada dua perubahan, bisa ke masdar, bisa juga ke isim fa'il. Kalau di sini kebetulan tajtahidunya sebagai fa'il takwilnya yaitu mujtahidun. Nah, di sini jadi maf'ul bih jadi mujtahidan dengan fathah jadi objek kedua. Kalau yang jar dan majrur di sini ya sudah tahu kita ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ini contoh dari ini. Qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Firaun berkata, wahai seseorang yang ini ya. Wahai orang ini, ma alimtu lakum. Saya tidaklah tahu min ilahin ghairi. Diterjemahkannya min ilahin ghairinya ya. Tuhan selain aku, lakum yang untuk kalian. Atau saya tidak mengetahui Tuhan yang lain bagi kalian selain aku. Maksudnya seperti itu. Ai, nah ini maksudnya yang lain.
Ma'alim tu ilahan. Saya tidaklah mengetahui satu Tuhan pun, gitu ya. Maksudnya selain diriku, itu kata Fir'aun ini yang menggunakan jar majrur ya, yaitu min ilahinnya. Lihat sini, min ilahin. Ma'alim tu ilahan asalnya gitu. Tapi kan ini yang sama dengan tadi, aman tu billahi itu ya. Saya beriman kepada Allah atau saya mengimani. Ini yang terakhir tadi, yang maf'ul bihnya menggunakan jar majrur ya, itu yang tadi juga sebetulnya. Nah, sini kita akan sedikit mengupas untuk yang terakhir kali, yaitu hukum-hukum maf'ul bih. Setelah kita mengetahui jenis-jenis maf'ul bih yang terdiri pada dua, shorih dan ghair shorih, ada beberapa hukumnya. Pertama, kita review dulu hukum-hukum maf'ul bih. Yang kedua, hukum mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkannya. Hukum taqdimil maf'uli bihi wa ta'khirihi. Hukum mengedepankan maf'ul bih dan mengakhirkannya. Ada hukumnya juga ya. Kapan kita mengawalkan objek, kapan kita mengakhirkan objek dalam ucapan. Kemudian jawazu taqdimil maf'uli bihi wa ta'khirihi. Bolehnya mendahulukan objek dan juga mengakhirkannya. Kemudian juga ada wujubnya, ada wujubu taqdimi ahadihi ma'alal akhiri. Wajib mendahulukan salah satu dari keduanya atas yang lainnya. Nah, ini akan kita pelajari lebih detailnya pada minggu depan, tapi sekarang kita akan masuk ke sebahagian dulu dari hukum-hukum maf'ul bih untuk gambaran di minggu depan ya. Ahkamul maf'uli bihi, hukum-hukum objek dalam bahasa Arab. Ada 3 di sini. Innahu yajibu nasbuhu. Untuk setiap objek dalam bahasa Arab itu wajib nasab. Nah, ini yang paling utama. Wajib nasabnya. Jadi nasab itu kan tanda-tandanya banyak ya. Kalau yang tunggal, pertama dengan fathah utamanya itu. Fathah itu disebutnya alamat yang utama ya. Alamat yang utama. Nah, ini atau alamatul ula, alamat yang utama. Ada juga alamatul far'i, alamat yang tidak utama atau far'i. Yaitu apa saja? Yaitu alamat fathah untuk yang ghair munsharif. Tetap fathah juga ya yang ghair munsharif. Terus apalagi? Yaitu kasroh kalau jamak muannats salim. Kemudian ya nun kalau musanna atau jamak mudzakkar salim. Nah, itu adalah yang far'i. Kalau yang al-ula, yang utama itu ya dengan fathah tanda nasab itu. Tentunya untuk fi'il-fi'il yang mufrad ya. Nah, di sini contohnya wala tattabi'u khutuwatis syaitani, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena di sini maf'ul bihnya pada kata wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Silakan boleh tebak-tebakan, nggak apa salah juga ya, nggak apa-apa. Halo, apakah suara saya masih kedengaran? Cek sound. Masih. Oke. Masih. Nah, pada kata ini wala tattabi'u khutuwatis syaitani, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mana objeknya di sini? Mana maf'ul bihnya di sini? Khutuwati. Khutuwati di sini dengan apa tanda nasabnya? Kasrah. Ada yang tahu kira-kira? Muannats salim. Karena dia Muannats sebagai muannats dia itu sebagai mulhaq muannas salim. Mulhaq jamak muannas salim. Dia itu mulhaq jamak muannas. Kenapa mulhaq? Karena ini bukan jamak muannas hakiki ya. Kalau jamak muannas hakiki itu biasanya untuk akil, untuk makhluk yang berakal saja. Seperti muslimatin, mukminatin, tobibatin, tolibatin, itu jamak muannas hakiki. Nah, kalau untuk kalimat-kalimat yang ghair akil, yang tidak ada akalnya, itu
yang menggunakan alif ta itu istilahnya mulhaq ya. Mulhaq itu yang dianggap atau yang digolongkan kategori jama muannas salim, tapi tidak hakiki karena dia bukan jama muannas salim betulan. Nah, tapi betul jama muannas salim, hanya kurang istilahnya ya. Istilahnya itu mulhaq jama muannas salim atau jama muannas salim yang dianggap atau disamakan ya, atau disetarakan gitu maksudnya ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini nasab ya. Jadi wajib nasabnya. Yang kedua, innahu yajuzu hazfuhu lidalilin. Untuk maf'ul bi boleh dibuang. Yajuzu hazfuhu. Boleh dibuang. Dibuang seperti apa? Kita lihat di sini. Hal ra'aita khalilan? Apakah kamu melihat Khalil? Ya, anggaplah Khalil ini nama orang ya. Naam ro'aitu. Nah, di dalam kata ro'aitu di sini dia hanya dituliskan saja kata kerja dan pelakunya saja. Naam ro'aitu. Iya, saya telah melihat. Maksudnya apa? Naam ro'aitu khalilan. Jadi ada kata yang dibuang yaitu khalil. Nah, ada kata yang dibuangnya. Di sini menunjukkan kalau pada jawaban membuang kata kerja, maksud saya membuang objek dan meninggalkan kata kerjanya itu udah umum, sudah biasa dan sudah tidak aneh. Seperti ini ya mirip-mirip lah dalam bahasa Indonesia seperti apakah kamu melihat Pak Guru? Misalnya, kita langsung menjawab, iya saya melihat. Kan tidak perlu diulang lagi. Iya, saya melihat Pak Guru. Itu kan kalau bahasa itu tidak sekaku itu juga ya. Makanya ketika objeknya tidak disebutkan pun itu li dalilin. Li dalilin karena sudah ada dalilnya. Atau maksudnya di sini sudah ada petunjuk atau sudah lumrah lah ya, sudah dipahami. Bahasa lainnya limafhumin karena sudah dipahami. Limafhumin karena sudah dipahami. Ketika kita mengucapkan yang seperti ini, ha ra'aita khalilan, apakah kamu melihat Khalil? Naam ra'aitu. Iya, saya lihat. Itu kan cukup. Jadi objeknya dibuang, yaitu ra'aitu khalilannya dibuang karena sudah mafhum. Dalam Al-Qur'an di sini ma wadda'aka rabbaka wa ma qala. Nah, ini ma wadda'aka, Allah tidaklah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, maaf bukan rabbaka, tapi robbu di sini subjek. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak menghinakanmu atau membencimu. Nah, sebetulnya ada kata mu-nya cuman di sini dibuang. Misalnya ini secara makna. Wa ma qolaka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qolaka, itu makna yang aslinya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Itu kan ada mu-nya secara mafhumnya. Tetapi mu-nya itu tidak disebutkan lagi karena ya sudah paham. Karena yang pertamanya juga udah disebutkan. Nggak usah disebutkan berulang-ulang juga. Jadi cukup aja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak usah wa ma qolaka. Gitu ya. Itu untuk memahami ada beberapa objek yang dibuang karena kebutuhan. Yang pertama itu untuk membuat ringkas gitu ya. Kan kadang kalau seseorang yang berbicara terlalu bertele-tele juga kan membosankan gitu. Makanya ada beberapa bahasa juga yang memang divariasi seperti ini. Ada objek yang memang boleh dibuang li dalilin karena memang sudah dipahami sama orang yang diajak bicaranya. Tidak aneh lagi gitu ya. Jadi boleh objek itu dibuang ketika memang ada petunjuknya, ada dalilnya, atau ada mafhumnya ketika sudah difahami. Yaitu ketika menjawab pertanyaan. Baik, yang terakhir untuk sesi malam Jumat ini yaitu nomor 3 ini, yaitu hukum maf'ul bihi-nya. Innahu yajuzu. Sesungguhnya objek itu boleh. Hazfu fi'lihi, membuang verbanya, membuang kata kerjanya, li dalilin, karena ada petunjuk atau karena mafhum. Bedanya kalau yang ini membuang kata kerja, kalau yang di atas membuang objeknya. Nah, jadi beda sedikit. Kalau yang ini objeknya yang dibuang,
Kalau yang ini malah fiilnya, malah kata kerjanya yang dibuang. Sama juga sih pada menjawab pertanyaan juga ya. Contohnya, Mada anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian? Itu. Qalu khairon. Mereka berkata, khairon, kebaikan. Nah, itu asalnya apa? Qalu anzala rabbuna khairon. Asalnya itu ada makna kalau mau dilengkapi yaitu mereka berkata, Tuhan kami telah menurunkan khairon, kebaikan. Jadi khairon ini maf'ul bih yang ditinggalkan kata kerjanya. Jadi di sini ada fi'il yang dibuang, hanya dihilangkan, yaitu anzala rabbukum ini. Kata ini. Jadi tidak perlu mengulang lagi pertanyaan, jawab saja yang perlu dijawabnya saja. Di sini kan butuh jawaban yang jelas. Apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian, tentunya kebaikan lah yang telah diturunkan Tuhan kami. Jadi tidak perlu diungkap kembali kata anjala robukumnya, itu langsung saja qalu khairan. Mereka berkata kebaikan. Udah cukup seperti itu, ada kata-kata yang singkat. Jadi ini bedanya apa? Kata kerja yang dibuang, kalau di atas objeknya yang dibuang, yaitu kan mafhum ya, tidak sulit lah untuk memahami ini. Di dalam berbahasa toh memang begitu secara umumnya. Kita kadang membuang kata kerja, kita kadang membuang objeknya karena memang sudah mafhum. Jadi ini tidak perlu dianggap rumit ya untuk hukum-hukum maf'ul bih yang seperti ini. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk kepada ini kaidah-kaidah lanjutannya yaitu hukum mendahulukan objek dan mengakhirkannya serta bolehnya mendahulukan objek dan mengakhirkannya serta wajibnya mendahulukan salah satu dari keduanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu pembahasan kita. Wa hayabina al-an li an nakfiya dirasatana fi hadhil fursa wa fi hadzal lail wa insyaallah sanaltaqi fil usbu'il qadim. Ngam, atamanna an takunu fi khairin daiman wa hayabina an nakhtatima hadhil jalsah bid-du'a rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.